Saudara, aksi perusakan hingga pembakaran sejumlah fasilitas terjadi setelah aksi demo di depan gedung DPR Kamis malam. Menurut polisi, aksi perusakan dilakukan oleh kelompok perusuh. Dari peristiwa kemarin malam, saudara, maka sangat nampak aksi demo murni rentan disusupi oleh para perusuh atau anarko. Kita bahas bersama dengan pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Jentaira Institute, Bivitri Susanti, dan juga mantan Kabar Eskrim Polri, Pak Ito Sumardi, yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Mbak Bibip dulu. Mbak Bibip, kalau kita lihat kemarin, aksi perusuh ini terjadi usai warga Pati menemui DPR kemarin. Nah, analisa Anda seperti apa? Ya, analisis saya akan saya berdasarkan pada dua hal. Pertama, temuan dari Komisi Pencari Fakta Masyarakat Sipil, waktu itu Kontras, YLBHI, dan LBH Jakarta. Dan yang kedua, demonstrasi yang terjadi sebelumnya, bulan Juni maupun 18 Agustus oleh mahasiswa UI. Nah, dari dua catatan itu, kalau saya melihat memang ada semacam setting terhadap apa yang terjadi kemarin itu. Settingnya dalam arti begini, satu, misalnya kelompok yang datang ke sana banyak sekali. Dan seperti tadi disampaikan, awalnya ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang, kemudian banyak yang ikut, kemudian ANPB bertemu dengan pimpinan DPR, setelah itu keluar, baru kelompok-kelompok itu datang. Tapi itu satu titik ya. Titik lainnya adalah sore hari yang kami ketahui dari media, semuanya media sosial maupun media massa, ada kelompok yang memang nampaknya sengaja dibenturkan, kelompok yang mendukung program pemerintah dengan kelompok yang mengkritik. Itu sore. Nah, malamnya saya kira ini awal yang kita harus investigasi lebih jauh ini, karena saya kira sudah banyak sekali netizen yang merekam, memang kami mendorong semua orang untuk merekam. Ada kelompok yang turun dari bis dengan tanda-tanda tertentu, nampaknya mungkin organisasi massa yang kita belum bisa identifikasi secara penuh siapa. Nah, tapi saya kira kita harus bedakan dengan jernih nih, Mas. Bedakan dengan jernih antara massa yang memang mendaftar memberitahukan kepada kepolisian sesuai prosedur, yang datang di sore harinya, yang datang di malam harinya, dan kemudian membuat kerusuhan-kerusuhan itu. Itu yang kita harus perhatikan betul isunya apa. Saya kira yang malam itu nggak ada isu, ya kan? Yang siang itu agak jelas ada yang 10. Oke, jadi ada dua hal yang tadi disampaikan ya, berdasarkan analisa dari Mbak Bibit, yaitu ada sebenarnya ada beberapa. Mbak Bibit, berarti ada maaf saya potong, berarti sudah menurut Anda sudah disetting dan emang ada kelompok yang sengaja dibenturkan begitu. Nah, polisi sendiri sudah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang, tapi apakah cukup sampai di situ, Pak Ito, atau kelompok mana yang sebenarnya sengaja disetting ataupun sengaja membenturkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibit ini, Pak Ito? Iya. Sebetulnya kalau menurut keterangan teman-teman dari Polda Metro itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama kan AMPB ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, itu kan jelas tujuannya dan mereka juga jelas permintaannya untuk tuntutannya. Kemudian yang kelompok kedua ini itu yang terjadi pada saat malam hari ya, di mana mereka memang sengaja melakukan anarkis, dan itu yang sudah diindikasi dari kelompok-kelompok yang diduga adalah anarko. Kemudian yang ketiga ada kelompok yang menggunakan ikat kepala putih ya, yang dimana mobilnya dirusak. Saat ini memang belum ada indikasi itu dari kelompok mana, tapi dari kendaraannya. Sementara dari teman-teman dari Polda Metro sudah bisa menentukan kendaraan itu milik siapa. Tapi kan tentu harus kita dalami dulu ya. Nah, di sini kan yang 65 orang yang diamankan itu dibagi 3 klaster. Yang pertama adalah 10 orang yang diduga sebagai kelompok yang memang dia klaster dari yang membiayai. Kemudian ada lagi kelompok yang 53 orang ini untuk pelaksana. Ya, ini sudah didatakan semua, dan orang ini tentunya terkait dengan masalah penyebaran isu. Kita tahu sekali bahwa sebelum pelaksanaan tanggal 27 itu sudah masif melalui medsos itu demikian mengerikan ya, sampai jutaan orang, yaitu sifatnya adalah mengajak. Ini di era medsos kan, sehingga di sini pun tentunya masyarakat sangat khawatir, dan saya selalu koordinasi dengan teman-teman
pengembangan di Polda Metro Jaya bahwa mereka sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Bahkan tanggal 27 itu kan saya kebetulan berada di Mabes Polri, saya bisa melihat bagaimana Mabes Polri itu memperkuat ya yang ada di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga kita sudah meskipun dihimbau supaya tidak merusak fasilitas umum, fasilitas masyarakat termasuk pos-pos polisi, pada akhirnya kan mereka tetap melakukan. Dan memang kelompok ini memang spesialis ya, kalau ada demo dia menunggangi untuk melakukan pengerusakan. Ini Harapannya sudah apa? sampai, maaf saya potong Pak Ito, ini apakah sudah sampai mengetahui sebenarnya siapa kelompok ini dan sebenarnya motivasinya apa? Ya, saat ini teman-teman Polda Metro Jaya saya yakin sudah mengetahui dan saya sudah mendapatkan beberapa daripada adik-adik itu mereka sudah mengetahui. Sekarang sedang didalami karena bagaimanapun juga kan ini jangan sampai berkembang ke depannya ya. Kedepannya ini kan harus kita antisipasi karena memang permasalahan sosial saat ini ya menyangkut kepada masalah ekonomi ini kan sudah semakin kita rasakan bahwa masyarakat ini sangat mudah untuk disulut ya untuk melakukan satu demo-demo yang sifatnya bisa mengarah kepada anarkis. Ya tentunya kita berharap bahwa apa yang dilakukan mereka ini akan menjadi satu bahan evaluasi bukan hanya oleh Polri saja, Mas. Tentunya oleh pemerintah juga, oleh instansi terkait lainnya. Demikian. Jadi sebenarnya polisi sendiri sudah tahu bahwa ada 3 kelompok, satunya AMPB dan 2 kelompok yang hadir pada malam hari itu memang tujuannya ingin melakukan kerusuhan dan membuat ricuh aksi unjuk rasa tersebut. Kalau Mbak Bibip sendiri punya temuan yang sama dan sebenarnya 2 kelompok yang disebutkan tadi, seperti kata Mbak Bibip ini sudah disetting, sengaja membenturkan. Siapa sebenarnya ini dari hasil penelusuran Anda dan juga tim? Ya, kalau penelusuran tentu saja belum konklusif juga ya. Tapi saya kira begini, kita harus hati-hati melihat situasi persis bulan Agustus tahun 2025. Yang saya khawatirkan adalah satu, misalnya jangan lupa pada setelah Agustus 2025 itu ada 800-an orang yang ditangkap dan kemudian masuk ke pengadilan, bahkan ada beberapa orang yang sampai saat ini belum putus di pengadilan. Nah, saya mengikuti semua pengadilan, hampir semua pengadilan itu saya ikuti dan saya menjadi saksi ahli juga. Yang saya khawatirkan adalah jangan-jangan nanti ada penyimpulan yang terburu-buru. Karena yang kami pelajari dari tahun lalu, ternyata label yang misalnya ini adalah yang memberikan dana, ini adalah tukang rusuhnya. Sebenarnya tidak semuanya berhasil dibuktikan di pengadilan seperti itu. Nah, jadi saya kira kita harus hati-hati di situ. Kedua, juga untuk memberikan label anarkonya itu ya, saya kira kan kita harus paham betul. Sebenarnya yang namanya anarkisme itu adalah sebuah ideologi turunan dari Marxisme dan lain sebagainya. Cuma artinya saya kira kita juga mesti menjauhkan. Mbak Bibip? Oke, saya ke Diri Pak. dari memberikan. Tapi kita ada mesti hati-hati di situ untuk memberikan label itu. Kalau dari Pak Ito sendiri, karena ini kekhawatirannya memang sudah jelas, begitu polisi sendiri sudah tahu bahwa dalam aksi demonstrasi yang harusnya berjalan dengan tertib, ternyata memang ada penyusup gitu. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh polisi agar betul-betul demonstrasi yang dilakukan murni tidak ada penyusup yang berujung pada tindakan anarkis? Ya, saya kira kita semua tahu ya bahwa kepolisian belajar banyak dari kasus tahun Agustus tahun lalu ya Mas ya. Oleh karena itu tentu dalam penanganan saat ini sebagaimana dikatakan Mbak Safitri tadi, bahwa Mbak Susanti tadi, bahwa kita juga bisa melihat kan yang diamankan ya. Kita tidak mengatakan dia ditangkap adalah sementara ini 65 orang ya. Kemudian itu juga masih belum terindikasi ya apakah mereka itu kelas-kelasnya apa, tapi baru dibagi dalam klaster tadi yang pembiayaan, pelaksana, dan juga yang menyebarkan melalui medsos ya 2 orang. Itu tentunya juga kita tidak sembarangan karena memang ini akan berujung nanti kepada masalah proses hukum. Tanpa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya akan menyulitkan bagi penyidik ya. Dan penyidik ini sudah mengikuti Mas ya bahwa kelompok anarko ini mereka sudah punya datanya. Di daerah dari mereka datang dari arah Jabodetabek ya. Kemudian ada yang dari wilayah Jakarta, itu mereka sudah punya data. Jadi data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman ini sudah tahu menyasar kepada orang ini tinggalnya di mana.
Bisa disimpulkan kalau tinggalnya di daerah yang memang sudah menjadi satu daerah-daerah yang memang tempat mereka biasa mengalukan kerusuhan, ya kita bisa mengatakan mereka bagian dari anarko itu. Tapi kan tadi katakan Mbak Santi tadi bahwa kita memang harus mengumpulkan bukti-bukti yang betul, cukup. jangan sampai ada salah tangkap begitu ya Pak Ito ya, karena polisi sendiri sudah jelas sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada kelompok-kelompok lain yang memang memiliki niat buruk dalam menyusupi aksi unjuk rasa yang harusnya berjalan damai. Kalau Mbak Bibit sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat timelinenya, aksi demonstrasi yang dilakukan depan DPR berjalan baik, begitu sudah ditemui oleh pihak DPR-nya sendiri. Kemudian pada sore menjelang malam justru semakin panas begitu. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya orang yang, apakah ada orang yang berperan di balik itu dan sebenarnya motivasinya apa? Ya, memang kalau istilah sekarang kan ini jujur janggal ini sebenarnya apa yang terjadi pada kemarin hari itu. Jadi kalau saya melihatnya begini, pertama dari isu RUU perampasan asetnya saja dulu, saya mengalami pertanyaan atau memiliki tanda tanya besar ketika misalnya sebenarnya RUU perampasan aset itu memang direncanakan bulan Desember mau diselesaikan. Tahu-tahu ada dukungan yang demikian besar datang dari parti jauh-jauh ke Jakarta misalnya. Dan kemudian mereka pulang dan tadi sudah kita dengarkan ceritanya, tapi intinya adalah yang saya mau sorot, jangan-jangan ada pertikaian elit di sini. Yang saya kira terlalu dini untuk menyebut nama-nama, tapi saya kira pertikaian elitnya bisa dibaca dari isu yang dibawa dan bagaimana kemudian kelompok-kelompok itu masuk pada malam hari untuk merusak. Kalau Agustus 2025 yang lalu, itu kan ada temuan-temuan misalnya orang-orang berhoodie putih, misalnya ya. Tapi yang kemudian dikaitkan dengan salah satu institusi yang ada di Indonesia. Tapi lebih dari itu, kalau melihat isu yang hari ini atau kemarin, kita mesti memperhatikan jangan-jangan elit ini ada kaitannya dengan RUU apa yang sedang didorong, hal apa yang sedang dicegah, termasuk yang saya khawatirkan sebenarnya Mas, kalau kemudian ada muncul ketidakpercayaan masyarakat, jangan-jangan aksi setelah ini orang makin dijauhi oleh masyarakat. Karena ternyata membuat rusuh dan seterusnya. Yang artinya kritik yang keras dan semakin mengeras sebenarnya akhir-akhir ini akan menjadi padam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi yang saya khawatirkan jangan-jangan kemungkinannya dua itu. Satu, pertikaian elit terkait dengan isu-isu di mana tentu saja Pak Prabowo akan memberikan perhatian. Tapi yang kedua adalah untuk memadamkan gerakan masyarakat sipil karena banyak masyarakat yang menjadi tidak simpati terhadap gerakan seperti ini. Itu yang kita khawatirkan ya. Tapi kalau kata Mbak Bibit bahwa ini adalah pertikaian elit, berarti sepanjang pengalaman Anda, apakah polisi mampu bisa mengusut hal ini secara transparan? Ya, saya kira tentu saja nanti Pak Ito akan lebih baik menjawabnya. Tapi begini Pak Ito dan juga semuanya yang sedang menyaksikan, yang terpenting adalah transparansi dalam penyelesaian kasus ini. Oke, kalau gitu saya langsung ke Pak Ito dulu, Mbak Bibit, untuk menjawab hal tersebut. Boleh. Gimana Pak Ito? Ya, kalau belajar dari polisi selalu belajar, Mas ya. Kenapa? Kemarin ini pada tahun lalu kan menyebabkan bahwa polisi harus melakukan reformasi ya. Kita sudah lakukan. Pola-pola yang kita lakukan ini adalah hasil dari kajian yang mendalam dari peristiwa bulan Agustus tahun lalu. Dan perlu kita ketahui, pola dari demo di Indonesia ini itu sifatnya eskalatif. Yang pertama itu demonya masih bisa dikendalikan. Semakin malam, mereka demo itu semakin tidak bisa dikendalikan dan dimanfaatkan oleh memang kelompok-kelompok yang memang dia tuh disetting untuk berbuat rusuh. Sehingga mereka melakukan satu misalnya pembakaran, pengerusakan itu sudah merupakan sesuatu modus ya yang dilakukan oleh pendemo saat ini ya. Nah, oleh karena itu, Polri ini tentunya saat ini betul-betul yang sekarang dilakukan. Mengapa hanya sementara ini yang setahu saya 65 orang yang diamankan dan sudah dibagi dalam klaster-klaster itu, tentunya Polri juga sudah melakukan satu penyidikan ya. Tapi kalau dari informasi yang Anda dapatkan, Pak Ito, mohon maaf saya potong, apakah betul memang ada kelompok-kelompok perusuh ini memang ada pihak-pihak elit seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Bibit bermain di belakangnya?
Sementara saya belum bisa menyampaikan ya, menyimpulkan karena sampai saat ini kan teman-teman di Polda Metro masih mendalami jadi kita pendekatannya ini kan dari dari hilir ke hulu ya. Jadi kita belum tahu hulunya kemana, tapi saya yakin karena ini juga merupakan juga tanggung jawab kita bersama. Tentunya kalau ada oknum-oknum elit itu pasti akan bisa diinikan. Contohnya misalnya 2 orang yang melakukan provokasi melalui medsos, kan mereka saat ini diamankan. Kita tinggal melihat dia dibayar oleh siapa, dia dari kelompok siapa, dan apa yang tujuannya mereka menyebarkan isu-isu tersebut melalui medsos. Ini yang menjadi tanggung jawab polisi ya untuk membongkar tidak hanya sampai di anarko kelas bawahnya saja, tapi sampai di level elit seperti yang tadi disampaikan. Terakhir saya ke Mbak Bibit, kalau menurut Anda ada pihak elit yang bertikai ataupun bermain di belakang ini, lalu bagaimana para mahasiswa ini agar bisa mewaspadai para perusuh yang tiba-tiba menunggangi demo yang harusnya berjalan dengan tertib? Ya, yang pasti memang semua kelompok, tidak hanya mahasiswa, harus mendalami isu. Jadi jangan, kalau istilah anak-anak sekarang kan jangan FOMO gitu, fear of missing out, ikut-ikutan aja. Saya kira itu yang membahayakan. Tapi saya kira kemarin itu beberapa badan eksekutif mahasiswa kan menyatakan tidak ikut misalnya, walaupun bukannya anti begitu ya terhadap AMPB. Tapi saya kira itu caranya untuk mendalami dulu isunya, kemudian membaca peta di belakangnya, termasuk untuk mengaitkan misalnya apa yang terjadi kemarin dengan ya pertikaian elitnya kan akan tercermin pada apa yang sedang terjadi di kalangan aparat negara, termasuk kepolisian dan TNI misalnya dan kejaksaan misalnya. Nah, jadi saya kira bacaan-bacaan seperti ini yang harus terus-menerus dilakukan supaya isunya benar-benar kena kepada apa yang mestinya kita kritik hari ini. Baik, kewaspadaan kita bersama ya agar demo aksi unjuk rasa yang harusnya berjalan tertib jangan sampai disusupi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Terima kasih Mbak Bibit, Bivitri Susanti dan juga Komjen Pol Purnawiran Pak Ito Sumardi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Ya.